Shalom. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Sore hari ini saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di GPDI Hosana Punten. Ini saya ingat kali keempat saya melayani di sini ya. Setelah beberapa puluh tahun yang lalu ketika masih mengikuti sekolah Alkitab di Beji bersama-sama dengan Ibu Lisa, dan puji Tuhan waktu terus berlalu sehingga oleh kasih dan anugerah Tuhan kita semua dipelihara. Saya senang sekali bisa kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan Bapa di surga melalui Mama Gembala untuk dapat melayani di tempat ini. Salam buat kita semua dari Papua ya. Saya hari ini hadir bersama istri saya. Mari Ma bisa ke depan ya, biar kita bisa saling kenal ya. Dulu mungkin masih langsing ya, sekarang udah langsung ya. Puji Tuhan. Ini istri saya namanya Ibu Pendeta Diana Pumus Asa Mauri. Puji Tuhan, waktu kami melayani di sini, kami masih dikaruniai 2 orang anak. Puji Tuhan, sekarang sudah jadi 5 anak. Ya, 2 laki-laki, 3 perempuan. Dari 5 anak, anak yang pertama itu sudah menikah dan sudah memberikan kami 4 cucu. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, dia juga sedang mengandung saat ini, jadi kami juga akan mendapat berkat cucu yang kelima lagi. Puji Tuhan, kami baru 5 tahun melayani sebagai gembala. Puluhan tahun saya menopang pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai wakil gembala di Jemaat Induk. Dan oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami dipercayakan untuk melayani satu jemaat yang sudah lama, sejak tahun 95 dibangun. Kemudian jemaat ini tidak bertumbuh lagi alias mati, sampai dengan puji Tuhan, kasih Tuhan berlaku dan jemaat itu aktif kembali pada tahun 2020, dan Majelis Daerah Papua menempatkan kami suami istri melayani di sana. Puji Tuhan, dalam 5 tahun kami satu keluarga saja, suami istri, anak-anak dengan cucu. Jadi sekitar 10 orang gitu. Dan puji Tuhan, dalam 5 tahun ini, hari ini kami tinggalkan, jemaat sudah penuh ya, gereja ukuran 10 kali 22, dan semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Dan sore hari ini saya juga hadir bersama abang saya, kakak saya, tapi beliau juga guru saya, suami istri. Mereka lama dari masa muda mereka bertugas di Papua. Bahkan saya di Wamena kotanya. Bapak dan ibu ini masuk lagi ke kampung. Dulu naik pesawat. Sekarang puji Tuhan, alhamdulillah sudah ada jalan tembusnya, sehingga mereka boleh melayani di sana sampai pensiun. Tapi jaminan firman Tuhan berlaku, sudah pensiun tapi masih tetap sehat dan segar. Siapa mereka? Mari saya persilakan Bapak Pendeta Muda Bapak Matius Wajib beserta Ibu, monggo. Mari sini di atas ya. Ini Bapak dan Ibu, beliau ASN, bekerja sebagai guru tenaga pendidik
sampai ini sudah pensiun loh, tapi masih gagah ya, masih cantik. Mazmur 92 ya, sampai masa tua masih tetap berbuah dan kelihatan segar ya, karena ada Yesus. Dan satu lagi calon pendeta muda ya, ini silakan Bapak Saudara Tikson Itlai. Nah ini putra asli dari Wamena ya. Kalau kami dua asli Papua ya, yang tiga ini fotokopi. Kami dua asli, saya di daerah pesisir. Nah kalau Bro Tikson Itlai ini di daerah pegunungan, jadi dia kampungnya itu kayak di batu gini, di atas gunung ya. Jadi waktu kami lewat kemarin, dia lihat, dia senang sekali, kayak di Wamena. Baik Bapak Ibu Saudara, itu sedikit perkenalan dari kami. Terima kasih. Pak Matius ini sudah pensiun dan sudah kembali ke Malang, tinggal di Malang sekarang. Dan puji Tuhan, Tuhan menyediakan semua. Jadi waktu kami ada pelayanan ke Malang, sudah nggak susah lagi, ada jemaat yang pindah ke sini dan tinggal di sini, jadi kita datang dan tinggal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan sore hari ini saya mau ajak kita sama-sama masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-11. Kita lihat bersama-sama Injil Markus pasal 11 pada ayatnya yang ke-14. Kita perhatikan bersama-sama Markus pasal 11 ayat 14. Tapi kita akan baca dari ayat 12 ya, dengan perikop Yesus mengutuk pohon ara. Demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya, sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Namun waktu tiba di situ, ia tidak menemukan apa-apa selain daunnya. Saya protes, masa Tuhan Yesus udah tahu bukan musim buah ara kok? Ya jelas dia gak berbuah lah. Tapi inti makna dari apa yang Tuhan mau dari bagian ini, bagaimana Tuhan merindukan bicara tentang Israel, umat pilihan Allah, saya dan saudara sebagai Israel rohani yang Tuhan mau supaya kita selalu berbuah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah menuliskan kepada kita bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Oleh sebab itu kita, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dituntut untuk berpacu dengan waktu yang ada, sehingga orang-orang percaya, gereja Tuhan, mari bangkit, jangan santai. Saya bersyukur hari ini bisa lihat jemaat di tempat ini, merupakan satu penghormatan buat saya, karena dari jemaat ini juga saya belajar untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan serta melayani Tuhan. Puji Tuhan, 30 tahun lebih saya terus menopang pelayanan pekerjaan Tuhan dari Bapak dan Ibu Gembala di gereja di mana kami berjemaat. Walaupun kadang-kala ada hal-hal yang saya lihat bahwa menurut saya itu tidak relevan dengan zaman, tapi otoritas
yang Tuhan taruh pada hamba Tuhan itu harus kita hargai dan hormati. Sehingga Bapak Ibu Saudara saya pun belajar untuk tetap berbuat. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara hari ini? Masih berbuah kah? Atau sudah mulai kering sehingga tidak bisa berbuah? Kemarin saya mengunjungi teman satu angkatan saya, istri dan Ibu Lisa, Ibu Elizabeth, yaitu Ibu Pendeta Indah Setianto, istri dari almarhum Bapak Pendeta Widi. Beliau kami satu angkatan dan tahun 2022 lalu beliau dipanggil oleh Tuhan. Jadi kemarin saya dengan Pak Wajib dan istri, kami berempat, saya yang nyetir mobil, kami ke sana. Walaupun sempat nyasar juga karena jalannya sudah bagus. Yang dulunya saya kalau lewat di situ dengan motor GL Max-nya almarhum, ya, hutan semua. Tapi di Wonosalam itu terkenal dengan durian yang mantap. Waktu kami tiba, sepanjang jalan istri saya dengan Ibu Wadi bilang, Pak, soalnya di Wamena itu durian sebesar itu harganya 400.000 satu. Yang kecil-kecil itu 250. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini Tuhan mau untuk kita berbuah. Memang sulit, berat dengan situasi kondisi yang ada saat-saat ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk selalu berbuah. Amin. Berbuah dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Berbuah bukan bicara tentang buah secara alami dari suatu pohon. Yesus sering memberikan perumpamaan tentang kehidupan manusia yang diambil atau dianalogikan dengan sebuah pohon. Pemazmur memulai tulisannya dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 itu terbagi dalam dua bagian, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga itu merupakan kelompok atau bagian jalan orang benar. Sedangkan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 itu merupakan kelompok atau bagian dari jalan orang fasik. Nah, bagian orang benar yang setiap hari berbuah, pemazmur katakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 bahwa jaminannya mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Maka orang-orang yang ada di Batu ini, apalagi Kemar Punten, itu harus jadi orang-orang yang berbuah setiap hari, yang setiap hari berbahagia. Karena kota Batu ini kota wisata. Saya kaget karena waktu sekolah di sini lihat kiri kanan jalan yang tadinya penuh dengan sawah, kebun apel, mulai dari Sengkaling naik sampai ke Beji ini sudah berubah jadi bangunan semua, jadi hutan kota, ya. Dan puji Tuhan ada begitu banyak objek-objek wisata sekarang, baik wisata alamnya maupun wisata-wisata modern sekarang, ya, luar biasa. Kenapa orang berbondong-bondong ke sini? Karena orang ingin mendapat sesuatu yang membahagiakan diri, hati. Kata pendeta-pendeta senior, kebahagiaan atau damai itu kita tidak bisa dapat. Maaf, saya pakai istilah di Papua. Kita kalau di Papua
Paulo bilang kitong itu kami. Kita tidak bisa dapat di mana-mana, walaupun ada toko damai sekalipun kita tidak bisa beli damai di toko damai. Damai itu hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau bagi saya dan saudara hari ini, mari kita jadi orang Kristen yang berbuah. Bukan orang Kristen yang hanya bertumbuh saja, tapi tidak pernah menunjukkan karakter Kristus, tidak pernah menunjukkan buah-buah roh itu di dalam kehidupannya. Makanya Matius 7 ayat 21, Matius menuliskan di sana, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan. Bagaimana supaya saya dan saudara berbuah, sehingga waktu Tuhan tiba, Tuhan mendapati saya dan saudara dalam posisi yang berbuah, tidak seperti pohon ara. Yang Yesus inginkan mendapat sesuatu, yaitu buah dari pohon ara itu, tapi faktanya Yesus tidak menemukan buah, sehingga Yesus mengutuk pohon ara itu. Bapak Ibu, hidup yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara adalah hidup yang sementara di dunia ini. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, mari kita berbuat baik, hidup damai dengan semua orang. Karena jaminannya bukan jadi orang Kristen untuk masuk surga. Jaminan untuk masuk surga ialah melakukan apa? Firman Tuhan. Coba dua orang saling tatap baru bilang, ingat, lakukan firman. Amen. Ayo mari kita saling kasih ingat, ya. Saling ingatin. Kadang-kadang kita anggap biasa itu, ya, bahwa biasa, udah tahu lah. Saudara, ngeri kalau saudara baca di ayatnya yang ke-22 dari Injil Matius pasal 7 ini, ya. Di ayat 22 dia bilang, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, betapa tragisnya. Bisa bayangkan, hari ini saya berdiri dan berkhotbah di jemaat Hosana GPD Hosana Punten ini, lalu tahu-tahu pulang saya tidur dengan istri di rumah, lalu pagi harinya istri saya bangun sudah menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab, lalu dia lihat, oh papa masih tidur, kemarin habis khotbah di Punten, dia gak apa-apa, biar aku sendiri, aku dewe yang doa, ya papa tidur aja gak apa-apa, ya. Lalu selesai doa, istri saya mulai, wah cepat-cepat siap masak, bantu Bu Lulus, karena kita nginap di rumah Bu Lulus. Ayo siapkan, ya, supaya nanti kalau Pak Pendeta sudah bangun bisa sarapan. Udah sarapannya siap. Lalu dia mulai masuk ke dalam kamar, lalu Pak, ayo bangun, itu sarapan. Dia panggil dari yang lembut sampai yang keras. Ternyata Bapak sudah innalillahi wa innalillahi raji'un. Bapak sudah pulang. Lalu dia kasih bangun, singkat cerita, saya pulang karena posisi mati, baru khotbah di Punten surga, ya.
karena malaikat banyak sibuk, Tuhan minta Pak Arlen bantu dulu. Ganti itu malaikat jaga di pintu surga. Saya dengan gagah masuk, tenang-tenang aja. Yang antri semua, istri saya Bu Lulus juga ikut antri di depan. Begitu ini, ayo Pak, mari sama-sama. Udah, mama aja duluan, papa mah gampang, orang dalam. Begitu sampai di pintu surga, saya santai-santai aja di luar. Istri saya masuk, Bu Lulus masuk, Pak Wajib masuk, Pak Arlen cek, oh ada bro, mari, ses, ada namanya. Nah, begitu jauh Pak Arlen sudah, tadi kita lewat dengan mobil, beliau sudah tahu karena kemarin saya mampir di Manggar, jadi udah kenal mobil. Jadi Ibu Lulus bilang, ih Bapak itu kok sudah tahu, belum lihat kita, dia udah langsung senyum dan kasih kode belok masuk. Saya bilang, ya Bu, kemarin beliau sudah lihat kami datang. Jadi begitu masuk, Bro Arlen bilang, Pak Pendeta, Bro Arlen bilang, sabar ya Bro Arlen, tunggu ya, saya coba cek dulu. Karena pesan dari Bapak di surga, cek namanya. Mohon maaf, baterainya. Cek namanya. Dia cek lagi. Saya bilang, bro, saya abjad A. Cek di abjad A aja, udah jangan buka udah yang pertama pasti ada itu, coba. Bro, gak ada. Yang benar saja, coba lihat lagi. Bro, salah kali, pakai kacamata, lihat baik-baik dulu. Pasti masa nama saya. Gua kan kemarin baru khotbah di Punten, pasti ada itu. Bro Arlen penasaran, masuk lagi ke Bapak di surga. Aduh, Bapak, ini teman saya, kemarin baru habis khotbah di kami nih, gak mungkin ini. Lalu Tuhan Yesus bilang sama Bro Arlen, kasih tahu sama Bro Mauri itu, namanya gak ada, bisa cek aja di neraka, mungkin namanya ada di sana. Kok gitu? Nah, iya, karena dia cuma pandai khotbah aja, prakteknya nol. Jadi, mohon maaf, sampaikan aja. Aku tidak pernah mengenal itu Alex Mauri pendeta itu GPDI. Jemaat yang saya layani saat ini di Papua, jemaat Agape. Bapak Ibu Saudara, betapa tragisnya ketika kita dari kecil, ya, kalau di kampungnya Om Arlen itu bilang, beta ini saudara kecil potong pusat Kristen, tapi saya Kristen KTP, cuma salibnya saja besar-besar dia pasang di dada, tato lagi besar, saya di sini ada tato salib besar, tapi praktek zero, praktek nol. Bapak Ibu Saudara, saya bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi kalau saya khotbah dan istri saya dulu seperti ini, itu saya terberani. Saya pasti cari alasan bagaimana supaya dia keluar baru saya bisa khotbah. Sebab kalau saya khotbah seperti ini, jemaat haleluya, istri saya mulutnya moncong ke depan, tipu lu, tipu. Jemaat Punten gak tahu kelakuanmu, saya tahu kelakuanmu. Tipu, munafik kamu tuh, cuma pandai khotbah, praktek nol. Aku gak pernah disayang. Nah, kemarin saya laki Pak Wajib dengan Ibu, karena Pak Wajib ini sebelum pindah ke sini, saya di Papua juga wakil ketua 2 majelis daerah. Jadi ya jelek-jelek begini wakil ketua MD. Nah, bersyukur hari ini Jemaat Punten mendapat penghormatan wakil ketua MD dari Papua Pegunungan bisa khotbah di sini. Ya. Karena saudara berharga di mata Tuhan. Saudara setia dengan Tuhan. Saudara berbuah bagi Tuhan. Mulai dari rumah tangga saudara, menyenangkan hati istri dan suami, anak-anak. Kekristenan yang sejati itu bukan di gereja,
bukan saat saudara melayani sebagai senior worship leader. Kekristenan yang sejati, yang berbuah, itu dimulai dari rumah tangga. Bagaimana saya dan saudara memiliki karakter Kristus setiap hari berbuah. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang unik di sini. Waktu kami lewat, saya punya satu pengalaman dengan istri. Kalau di Papua itu terkenal dengan buah matoa. Sampai artis pop di era tahun 80-an, Benny Panjaitan, menulis satu syair lagu dengan judul Lembah Sunyi. Ada satu bagian syairnya yang berkata, buah matoa telah mewangi. Buah matoa itu manis sekali. Tapi kalau lagi musim, itu musimnya itu biasa bulan Oktober sampai Desember. Di bulan itu saudara tiba di Jayapura, itu dari bandara sampai ke pasar, sampai ke kampung-kampung kulit matoa saja berserakan di mana-mana. Dan harganya 25.000, murah, 1 kilo. Tapi ketika tidak musim, baru ada 1-2 pohon yang berbuah, itu harganya 1 kilo 300.000. Satu waktu saya dengan istri mau berangkat, karena dari Wamena Jayapura kita berdoa supaya tahun ini jalannya bisa terbangun sehingga terhubung. Wamena Jayapura itu seperti Surabaya Batu, tapi kalau lewat jalan darat itu bisa 3-4 hari baru nyampe. Karena medannya berat, mesti naik gunung, turun lagi. Gunungnya itu tinggi. Jadi sebelum kami berangkat, sudah mau masuk bandara, istri saya lihat, Papa, tuh ada matoa. Saya bilang, Ma, ini lagi nggak musim, mahal itu paling. Ya udah biar Papa, Mama pingin makan ini buah matoa. Nah, ya udah, saya berhenti, udah lewat sih. Lalu saya berhentikan mobil, istri saya turun duluan. Lalu saya sambil mundur pelan-pelan sampai sejajar dengan istri saya. Lalu istri saya tanya, berapa 1 kilo? Ibu itu bilang 300. Istri saya langsung, saya lihat wajahnya berubah, 300. Biasanya kan 25. Lalu saya lihat begini, saya gue kate juga apa? Tapi karena dia mau pingin makan buah matoa, dia datang, Pak, belinya. Ya udah, ambil mah, 300.000. Mahal nggak? Mahal. 25.000 jadi 300.000. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau. Kalau kita berbuah pada saat musim, kita murah. Tapi ketika kita berbuah di segala waktu, saudara dan saya mahal. Coba saling bertatapan lagi. Ternyata kita mahal ya, mahal. Amin. Mari berbuah setiap hari. Pastikan saudara dan saya berbuah. Suami-suami jadi berkat bagi istri. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Istrinya akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Anak-anaknya menjadi tunas pohon zaitun sekeliling mejanya. Dan mereka akan melihat kebahagiaan dari keluarga sampai ke anak cucu. Amin. Saya bersyukur hari ini. Saya bilang sama Pak Wajib, saya bilang, saya hanya bisa bilang terima kasih Tuhan. Di usia 54 tahun sekarang sudah bisa gendong cucu. Saya bilang sudah cukup buat saya. Sudah lihat cucu. Dan saya sangat siap. Kapanpun Tuhan bilang, Alexander pulang, siap komandan. Perintah dilaksanakan, siap pulang.
Ada teman kalau gue yang bilang mati gitu, takutnya mengkabur. Kata Pak Dewajib, ya udah, kalau giliran tiba pura-pura tuli aja gitu, karena Tuhan panggil pura-pura tuli aja biar kita pulang-pulang. Mari berbuah setiap hari. Karena ketika saudara saya dan saya berbuah di bukan musim, kita berbeda. Dan Tuhan mau anak-anak Tuhan, jemaat GPDI Punten berbeda dengan jemaat gereja-gereja Tuhan lainnya. Karena Alkitab yang bilang, pendeta sekalipun, jadi pendeta sekalipun, bukan jaminan untuk masuk surga. Sudah saya analogikan, contohkan tadi. Bisa bayangkan laki-laki Papua hitam manis, terada orang istilah bilang putih manis, hitam manis. Jadi jelek-jelek begini manis, makanya udah laku saya. Ya, dapat juga istri yang cantik, yang baik, rendah hati. Saya dulu munafik Bapak Ibu Saudara. Makanya saya kalau giliran dikasih khotbah sama gembala, dia mulutnya panjang, aduh itu kacau sudah ayat-ayat hilang. Tidak bisa konsentrasi untuk khotbah. Hancur sudah saya dihakimi. Tapi puji Tuhan, dia terus berdoa untuk saya. Sehingga hari ini saya tidak lagi berkhotbah dengan topeng, dengan lipstik, dengan kemunafikan, tapi belajar untuk terus diperbaharui dari sehari ke sehari, melakukan apa yang saya khotbahkan. Itulah jaminan untuk saya dan saudara masuk surga. Makanya firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk ke dalam surga, tapi yang melakukan. Pastikan pagi sore hari ini saya dan saudara jadikan pribadi saya dan saudara pohon-pohon yang menghasilkan buah setiap hari. Berbuah bagi istri, sehingga waktu istri bangun pagi dia lihat biar kau belum sikat gigi pun juga dia, apa? Mama, I love you Mam. Coba Pak Wajib lihat ibu bilang Ma, I love you Ma. Kaku dia mau bilang I love you sama istri. Ya, saya lagi latih nih. Pagi-pagi saya bangun, udah tadi udah ngomong sayang nggak? Saya juga dulu begitu. Mau bilang sayang sama istri aja, aduh, kayak apa ya? Iya, geli gitu. Tapi bersyukur pada Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan mengubah hidup saya. Hari ini saya kemana-mana, saya selalu tidak pilih tema khotbah yang dengan kajian teologis yang terlalu sederhana, yang lahir dari praktek hidup setiap hari, dimulai dari rumah tangga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Rahasia saya dan saudara berbuah, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Waktu kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yesus Kristus adalah air kehidupan yang memberikan penghidupan bagi saya dan saudara, sehingga kita bertumbuh semakin hari semakin besar, segar dan berbuah lebat. Amin. Pemazmur bilang sampai masa tua juga masih tetap kelihatan segar, gemuk, berbuah terus bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang lain. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merembakkan akar-akarnya sampai ke batang air, yang tidak lain daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau berhasil? Mari bertanam di dalam Tuhan. Lakukan firman Tuhan setiap hari. Kalau Mazmur pasal
jaminannya berhasil. Yosua pasal 1 ayat 8 ada ekstra di situ. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, kita tidak hanya berhasil, tapi jaminan bagi saya dan saudara yang mau berbuah setiap hari di dalam Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Praktek firman Tuhan setiap hari. Kita butuh firman Tuhan. Kenapa Tuhan mau supaya saya dan saudara berbuah setiap hari? Karena setiap hari kita makan toh. Ada yang hari ini bukan puasa ya, yang hari ini datang belum makan, ada nggak? Ada. Semua udah makan kan? Bahkan kita yang bekerja pasti sudah siap. Pagi hari mau berangkat kerja, makan dulu, siap kenyang sarapan pagi, supaya kuat untuk bekerja. Supaya saya dan saudara berbuah. Mari praktekkan firman. Makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya setiap hari. Makan firman, praktek firman. Miliki karakter Kristus, miliki buah roh itu. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Miliki buah roh itu dalam kehidupan saya dan saudara, supaya setiap hari kita berbuah. Waktu kita pergi keluar dari rumah, ketika berjumpa dengan orang di jalan, begitu orang lihat kita saja sudah ada suasana surga, kemuliaan Tuhan nampak dari kita. Hei bro, apa kabar? Kenapa? Ada buah yang nampak dari hidup saya dan saudara. Jemaat Punten, mari berbuah. Pastikan saya dan saudara berbuah setiap hari. Karena ketika saya dan saudara berbuah setiap hari, bukan tunggu waktu musim. Ketika kita berbuah di waktu musim buah saja, kita murah. Kita nggak jauh beda dengan orang di luar Yesus. Tapi ketika kita berbuah di luar waktu atau masa atau musim buah, saudara dan saya mahal. Beda. Sehingga ketika waktu Tuhan tiba, Tuhan tahu siapa dan saudara. Saya dan saudara Tuhan panggil pulang. Namaku ada di dalam buku kehidupan. Jemaat Punten, mari setia dengan Tuhan. Saya akhiri dengan satu kesaksian. Tahun 2018, ketika saya jadi ketua wilayah, saya coba untuk kumpul hamba-hamba Tuhan bersatu, berdoa bersama-sama. Lalu saya lihat gereja-gereja, jemaat-jemaat yang mati, saya coba bangkitkan kembali, menggairahkan kembali, berdoa, merangkul semua. Bahkan ada jemaat yang hari ini saya pimpin itu sudah mati total, tidak ada lagi pelayanan. Lalu saya coba untuk aktifkan kembali jemaat itu. Wah, rupanya sama gembala senior, pendeta senior yang lain tidak terima itu. Mereka nggak setuju. Itu saya lakukan. Saya tidak perlu cerita. Singkat cerita, satu waktu saya dianiaya. Pendeta senior aniaya pendeta muda dengan pengerja-pengerjanya. Ini gigi saya depan dua ini, rontok, patah gigi, berdarah-darah. Saya dipukul di gereja. Tapi puji Tuhan saya bisa bangun. Saya bangun kembali, saya perhatikan mereka. Saya bilang, kasihan kalian. Untuk saya balas, saya masih kuat untuk saya balas. Karena waktu itu masih emosi, sakit. Jadi saya bilang, awas kalau saya dapat kalian satu-satu di jalan, saya patah leher, saya bilang. Tapi ketika saya jalan pulang, Roh Kudus menjamah hati saya. Kau hamba Tuhan. Baru begitu saja, aku sampai mati di kayu salib aku ampuni. Alexander, baru gigi dua patah saja,
Begitu tiba di rumah istri saya malah yang tidak terima. Wah, dia ngamuk, dia bilang, ini tidak bisa. Saya peluk dia. Akhirnya dia juga kena darah yang masih terus mengalir dari tubuh saya, di wajah saya. Dia juga bajunya berdarah-darah. Saya peluk dia, saya bilang, mati dah. Yuk, kita lepaskan pengampunan. Saya bawa anak-anak semua masuk. Kita mau praktekkan firman. Kita mau belajar untuk memberikan buah dari kekristenan kita, pelayanan kita. Kami berdoa, lepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, 3 tahun kemudian, pendeta senior yang menganiaya saya sebagai singer worship leader. Kekristenan yang sejati, yang berbuah, itu dimulai dari rumah tangga. Bagaimana saya dan saudara memiliki karakter Kristus, setiap hari berbuah. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang unik di sini. Saya menderita, saya minta ampun, saya sudah aniaya Pak Pendeta. Tolong doakan saya tidak kuat lagi, saya menderita, saya mau pulang saja. Tolong doakan saya. Kami berdamai. Oh indah Bapak Ibu. Saya lepaskan pengampunan. Saya bilang, Pak, saya sudah mengampuni Bapak sejak hari itu juga. Karena saya tidak mau, saya takut kalau nanti saya mati, Tuhan usir saya dari pintu surga. Saya mau masuk surga. Makanya waktu kejadian hari itu juga saya sudah ampuni Bapak. Saya doakan beliau. Puji Tuhan. Pada akhirnya berapa bulan kemudian Tuhan panggil beliau pulang. Kami sudah berdamai. Dan saudara tahu, waktu beliau dimakamkan pas COVID-19, beliau pengurus majelis pusat yang harus makamkan ketua MP. Hari itu pembatasan terjadi. Kita tidak bisa kemana-mana. Akhirnya MD ditugaskan. MD pun juga tidak bisa masuk Wamena. Semua diadakan pembatasan oleh pemerintah. Jadi tidak ada penerbangan. Alhasil keputusan majelis pusat, majelis daerah menugaskan saya untuk memimpin pemakaman. Pemakamannya di mana? Di tempat di mana saya dianiaya. Jatuh di situ, berdarah-darah, gigi rontok di situ. Di situ juga saya makamkan almarhum di situ. Bapak Ibu Saudara, mari berbuah. Mungkin hari ini engkau disakiti oleh orang lain, pegang firman Tuhan. Berbuah setiap hari. Jadi berkat bagi orang lain. Dimulai dari rumah tangga. Praktek hidup setiap hari. Baca firman Tuhan. Berdoa suami istri dengan keluarga, anak-anak. Renungkan itu siang dan malam. Maka jaminannya saudara dan saya pasti berbuah. Amin. Saling bertatapan lagi, bilang, yuk berbuah. Amin. Berbuah setiap hari. Amin. Karena ketika berbuah setiap hari, saudara dan saya mahal. Saya percaya satu waktu saya datang lagi, jemaat ini sudah penuh sesak. Karena saudara yang hadir hari ini mau praktek firman Tuhan, berbuah setiap hari. Ketika saya dan saudara berbuah setiap hari, saudara dan saya mahal. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Seperti yang saya sudah katakan di awal, Mama Gembala, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan hari ini. Saya berdiri di sini, saya rasa saya masih usia 27 tahun lalu saya berdiri di sini, ya, masih kurus, ya, hitam tapi manis. Dari sini, puji Tuhan, almarhum Papa dari Kalisa membimbing saya untuk terus
ku berbahagia, yakin teguh Yesus abadi, kepunyaanku. Bapak terima kasih. Kami tidak mau Yesus mendapati kami tidak berbuah. Tuhan tolong kami, jemaat GPD Hosana Punten, kami mau berbuah bagi Tuhan. Ampuni kami Bapak. Selama ini kami menyakiti istri kami, suami kami, anak-anak kami. Kami tidak bisa menjadi teladan. Kami tidak bisa menjadi garam dan terang dunia. Lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kami mau belajar untuk berbuah setiap hari, memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga dari kehidupan kami akan terpancar kasih Tuhan bagaikan air yang bening, air yang jernih, untuk memberikan kesejukan, memberikan buah yang segar bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Memberkati Mami Gembala dan seluruh sidang jemaat GPD Hosana Punten
Kami mau jadi jemaat yang berbuah. Berbuah setiap hari untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, terima kasih, hamba telah berhenti berbicara. Roh Kudus menjadikan firman-Mu rema bagi setiap kami, sehingga kami terus mempraktikkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus berbuah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapak, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan